Halo guys, jumpa lagi barengan Lulu Arisma di sini. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu, lancar rezekinya, bahagia, dan tentunya yang belum dapat jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Nah guys, kali ini aku ingin membahas bagaimana caranya untuk move on. Ya, bagaimana caranya untuk move on. Ini khusus untuk kalian yang memang betul-betul sebelumnya mencintai seseorang terlalu dalam, ya kan? Pasti kalian pernah lah mencintai seseorang terlalu dalam sampai kalian lupa diri, sampai kalian lupa segalanya. Kalian hanya fokus dengan orang yang kalian cintai. Betul apa betul? Jadi begini guys, saat kita mencintai seseorang, kita itu seperti terlalu mengekang dia, terlalu posesif, pasti terlalu khawatir. Tahu kan? Jadi kita pasti akan sedikit-sedikit kalau dia, misalkan kalau dia tidak membalas pesan, ya kan? Dia tidak membalas pesan kita dengan cepat. Kita pasti akan ada feeling, oh kenapa dia? Pasti seperti itu. Itu untuk kalian ya yang memang betul-betul deep love, alright? So, tiba-tiba kalau pasangan kalian berubah sikap, berubah cara berbicara, pasti kalian akan bingung. Kenapa? Why? Ada apa? Jadi seperti ini guys, kalian perlu mengetahui bahwa sebenarnya laki-laki itu tidak suka diposesifin. Laki-laki itu dia lebih suka kalau kita memberi dia ruang, dan kalau kita terlalu mengikat dia, terlalu mengekang, itu pun tidak baik. Berilah dia waktu untuk bersama teman-temannya, menjalankan pekerjaannya, seperti itu. Berikan kepercayaan untuk laki-laki. Tapi pada dasarnya kalau lelaki memang ada something wrong ya guys, kita pasti akan ada feeling ya kan. Sekejap, Ai mau pasang di sini. Sebentar. Mau letak sini. Oke, cek. Jadi kalau laki-laki itu pada dasarnya memang sudah ada something wrong, ada tujuan yang tidak baik, ada yang seperti apa ya, pasti kalian pernah memulai suatu hubungan ya dengan laki-laki yang di awal itu so sweet banget, di awal itu merasa kayak kita itu diratukan, seperti kita itu diajak terbang tinggi gitu, pernah nggak? Jadi itu namanya love bombing guys. Kalian seperti dibuat jatuh cinta secepat kilat dan kalian dibuat nyaman oleh dia, dan ternyata ketika kalian sudah merasa dicintai, sudah merasa diperhatikan, ternyata kalian disia-siakan. Dia menghilang begitu saja. Dia berubah dan dia mulai menunjukkan true color seperti itu. Jadi kalian wajib waspada dengan hubungan yang seperti itu ya guys. Dan pada akhirnya nanti kalau kalian sudah tidak sudah tidak sesuai dengan hubungan yang seperti itu, karena kalian sudah merasa kalian tidak dihargai, kalian tidak diperhatikan, dia sibuk dengan aktivitas dia sendiri, kalian seperti dibuat lonely, feeling lonely, tahu kan? So, mungkin nanti kalian akan memilih selingkuh atau mendua. Itulah, jadi alangkah baiknya kalian kalau memang tidak sesuai dengan suatu hubungan, alangkah lebih baiknya kalian bicarakan. Kalau memang tidak bisa diteruskan, kalian hentikan. Karena kalau sesuatu itu memang sudah tidak bisa sudah tidak bisa di-fix kembali, sudah tidak bisa saling membuat bahagia. Karena cinta itu seharusnya saling menghargai, mencintai, menyayangi, seperti itulah guys ya. Terutama komunikasi itu teramat penting dalam suatu hubungan, ya kan? Jadi tadi itu aku membahas move on ya. Sebelum membahas move on, saya akan membahas tentang ini dulu. Jadi kalau kalian sudah melakukan kesalahan selingkuh itu tadi, dia akan membuat kalian semakin merasa bersalah, karena memang sebetulnya di sini memang
apa ya, kalian pun salah, dia pun juga seperti itu. Jadi hati-hati terhadap hubungan yang seperti ini. Kalau kalian ketemu dengan laki-laki yang love bombing ke kalian, lebih baik kalian akhiri saja, kalian cut off. Karena kalau kalian teruskan, kalian paksakan, nanti seperti ini guys. Dia akan, kalau kita sudah bilang kita putus, dia akan ngejar kita. Jadi di saat kita mengejar dia merasa kayak lari gitu. Tapi di saat kita pergi, dia mengejar kita dan tidak mau melepaskan kita. Seperti itu. Dan itu adalah ciri-ciri daripada hubungan yang narsistik dan NPD ya guys. Tapi itu nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas, pasti banyak teman-teman di luar sana yang sudah tahu tentang NPD, tentang narsistik, tentang toxic relationship itu seperti apa. Jadi kalian tidak boleh menyalahkan satu pihak ketika suatu hubungan itu ada perselingkuhan di dalamnya. Kalian juga harus melihat kenapa, apa sebabnya. Tetapi seperti ini guys, sebetulnya kalau memang kalian tidak sesuai dengan pasangan kalian, alangkah lebih baiknya kalian tinggalkan, kalian selesaikan dengan baik-baik. Seperti itu. Tapi memang sulit ya. Memang sulit untuk menyelesaikan suatu hubungan yang sudah toksik. So ya, kita akan membahas tentang move on ya sekarang ini. Kalau kalian sudah mencintai seseorang terlalu dalam guys, saya tahu bagaimana rasanya, ini berdasarkan pengalaman. Pasti kita akan sering galau, susah tidur, makan pun terasa tak enak, kerja pun tak fokus, seperti itu ya guys. Jadi, alangkah lebih baiknya kita mencintai diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Seperti itu. Kita tidak boleh terlalu melekat terhadap sesuatu, karena suatu kemelekatan itu akan menghancurkan kita perlahan-lahan. Karena apa yang kita cintai itu yang akan melukai kita. Dan kalian pernah dengan jangan makan berlebihan, pokoknya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, betul kan? So ya, alangkah lebih baiknya kita cintai diri kita sendiri dulu. Kalau memang kita sudah terlanjur ya dulu ya, kalau kita sudah terlanjur cinta, lepas tuh dalam hubungan itu sudah tidak bisa dipertahankan dan kita disia-siakan, ya kan? Dia lebih memilih perempuan yang lain, itu memang sakit banget. Tapi saya tahu itu adalah proses pendewasaan diri. Saya tahu kalian pasti bisa. Kalian cukup tarik nafas panjang-panjang. Tidak perlu stres, ya guys. Kalian itu berharga. Jangan sampai kalian punya pikiran aku mau bunuh diri. Itu tidak boleh. Ya, kalian harus mencintai diri kalian sendiri dulu. Kalau kalian berpikir, dia sudah tidak mencintaiku, aku tidak berharga lagi di dunia ini, dan kalian merasa memang diri kalian salah, itu tidak betul guys. Ya, kalian harus mencintai diri kalian sendiri dulu. Saat kalian sudah bisa mencintai diri kalian sendiri, cinta itu akan datang, cinta yang nyata ya, maksudnya bukan cinta yang fake love gitu, bukan. Ya itu tadi lah, intinya kalian harus mencintai diri kalian sendiri dulu. Dan caranya untuk move on itu adalah satu, jangan sampai kalian sendiri. Jangan pernah merasa sendiri, kesepian. Karena ketika kita sendiri dan ketika kita tidak melakukan suatu hal apapun, kita akan teringat, ya kan? So, kalian harus membuat diri kalian sibuk. Entah sibuk kerja, sibuk membuat aktivitas apapun itu. Kalian harus sibuk belajar, sibuk apapun itu, pokoknya kalian harus sibuk, menyibukkan diri. Tentunya dalam hal yang positif, jangan sampai hal yang negatif ya guys. Dan salah satu tips gitu, kalian jangan sampai posting galau-galau ya, karena kalau kalian posting galau-galau dia besar kepala guys. Jadi lebih baik kalian learning how make yourself grow up, seperti itu. Move on lah, come on. Di dunia ini bukan cuma dia saja guys, masih banyak yang lebih baik. Jadi kalau sesuatu itu memang bukan ditakdirkan untuk kita, sekuat apapun kita mengejarnya, sesuatu itu pun akan menjauh gitu guys. Jadi kita harus bisa menerima dulu. Menerima dalam arti, oh mungkin ini yang terbaik untuk aku. Mungkin di depan nanti akan ada yang lebih baik lagi. Lebih baik kalian fokus pada diri kalian sendiri, self-love, aktivitas bagaimana mengembangkan potensi kalian. Apa passion kalian. Kalau kalian pelajar ya, aku tahu gimana rasanya cinta monyet. Kalau kalian pelajar, lebih baik kalian fokus saja, fokus dengan hobi kalian, dengan keluarga kalian ya. Karena ini berdasarkan pengalaman saya dulu, saya memang kurang fokus untuk belajar ya. Jadi, jangan sia-siakan masa muda kalian hanya karena cinta. Karena cinta itu cuma sesaat aja guys. Di dunia ini gak ada yang abadi. Dan
saat kalian jatuh cinta itu jangan sampai kalian memberikan segalanya kepada laki-laki. Itu pesan saya, agar kalian tidak diperbudak oleh seseorang. Seperti itu guys. Jadi jangan sampailah. Kalian intinya harus mencintai diri kalian sendiri dulu, self love. Kalian harus latihan bagaimana cara mencintai diri kalian sendiri, entah kalian membuat sesuatu hal yang tentunya positif. Dan apa namanya, dulu saya pernah merasa tidak berharga sekali di dunia ini, tapi setelah saya dewasa, saya menyadari semua itu adalah proses pendewasaan diri, dan ternyata jauh di depan sana itu ada seseorang yang lebih baik yang menanti kita, masa depan yang lebih baik. Tentunya seperti itu guys. Kita harus berpikir positif dulu. Kita harus terapkan mindset. Sorry. Kita harus terapkan pikiran positif dan jangan sampai kita berpikir negatif. Karena kalau kita berpikir negatif, sesuatu yang negatif itu akan tertarik secara otomatis. Kita harus mempelajari hukum tarik-menarik. Karena di dunia ini semuanya itu ada gravitasi ya guys ya. Kalau tubuh kita ini ada energi. Nah, terkadang orang yang peka gitu kan, peka terhadap sesuatu. Ya, misalnya seperti ini. Kamu kok sedih banget sih hari ini? Kayak ngerasa juga kita. Kalau kita dekat seseorang yang lagi sedih, otomatis kita juga kayak energi kita itu tertarik. Kita pun akan merasa cepat penat, cepat kesel gitu loh, cepat loyo. Kayak gitu guys. Kalian pernah nggak kalau kalian lagi sedih, kalian pasti malas untuk berbuat ini itu, untuk mengerjakan sesuatu itu malas kan, makan saja malas, ini malas, itu malas. Itu adalah energi negatif. Jadi kalau kalian malas mandi, otomatis dalam tubuh kalian itu ada energi negatif ya guys. Karena energi positif itu adalah sesuatu energi yang betul-betul membuat kita semangat, membuat kita bahagia, membuat kita betul-betul ya seperti ini. Jadi untuk kalian, jangan pernah putus asa. Di luar sana, saya tahu bagaimana penderitaan kalian di luar sana. Tapi saya yakin kalian akan kuat menjalani kehidupan ini. Anggap saja ini adalah ujian dan kalian pasti bisa. Kalian pasti lulus. Di depan sana, jauh di depan sana, ada sesuatu hal yang lebih baik dan tentunya kalian akan bahagia. Jadi nikmati saja, jalani, nikmati dan syukuri apapun yang terjadi saat ini. Terima. Kalian latih saja bagaimana pola pikir kalian terhadap sesuatu, dan intinya kalau mau move on, sibukkan diri kalian dengan sesuatu hal yang positif. Itu tadi pesan saya. Terima kasih, saya Lulu Arisma. See you next video guys. Bye-bye.